Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Guru Matematika SMK Pelayaran Tayu. Kita akan masuk pada materi logika matematika. Dan jangan lupa, belajarlah dengan penuh kesadaran bahwa ini penting. Nah, langsung ke pernyataan. Pernyataan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kalimat tertutup atau disebut pernyataan. Yang kedua kalimat terbuka. Nah, ini penjelasannya. Kalimat tertutup yaitu suatu kalimat yang mempunyai nilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Kemudian untuk kalimat terbuka, suatu kalimat yang belum ditentukan nilai benar saja atau salah saja. Ya, mungkin kita bisa mempelajari contoh yang ada agar pemahaman tentang kalimat tertutup atau pernyataan dengan kalimat terbuka bisa lebih jelas lagi. Contoh, nyatakan kalimat-kalimat berikut merupakan pernyataan, kalimat terbuka atau bukan keduanya. Yang pertama, 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Yang kedua, X tambah 4 sama dengan 7. Yang C berapa umurmu? Yang D suku kelima barisan 1, 3, 5 dan seterusnya adalah 11. Yang selanjutnya, hari ini adalah hari Kamis. Yang F, coklat adalah makanan yang enak. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, ini penyelesaian. 1 tahun terdiri dari 12 bulan merupakan pernyataan yang bernilai benar. Ini yang kedua. X ditambah 4 merupakan kalimat terbuka. Untuk X sama dengan 3 bernilai benar, dan untuk X yang lain bernilai salah. Berapa umurmu? Bukan merupakan pernyataan maupun kalimat terbuka. Suku kelima barisan 1, 3, 5 adalah 11 merupakan pernyataan yang bernilai salah. Hari ini adalah hari Kamis merupakan pernyataan karena dengan mudah dapat ditentukan apakah hari ini memang hari Kamis atau bukan. Yang terakhir, coklat adalah makanan yang enak merupakan kalimat terbuka. Karena kata enak sifatnya subjektif. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu negasi atau ingkaran. Negasi dari pernyataan adalah suatu pernyataan baru yang diperoleh dari pernyataan semula sedemikian hingga bernilai benar jika pernyataan semula salah dan bernilai salah jika pernyataan semula benar. Negasi dari suatu pernyataan P dinotasikan dengan ingkaran P atau seperti itu, tandanya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh, tuliskan negasi dari pernyataan-pernyataan berikut. A. 2 bilangan prima.
B 2 ditambah 3 sama dengan 5. C Ali lapar. D Ani lulus ujian. Oke, kita bahas. Misalkan P adalah 2 bilangan prima, maka ingkaran P atau negasi P 2 bukan bilangan prima. Jadi ingkarannya kalau ditulis dengan kata-kata bukan. 2 bukan bilangan prima. Selanjutnya misalkan Q 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka ingkaran Q 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5. Ini tidak sama dengan 5. Oke, kemudian misalkan P Ali lapar, maka ingkarannya atau negasinya yang bawah ini Ali tidak lapar. Berikutnya misalkan Ki Ani lulus ujian, maka ingkaran Ki adalah Ani tidak lulus ujian. Nah, itulah contoh-contoh dari negasi yang saya kira mudah dipahami jika memang betul-betul kita belajar sungguh-sungguh. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, disjungsi atau jadi disjungsi itu pilihan atau menggunakan istilah atau. Dari dua pernyataan P dan Q dapat dibentuk suatu pernyataan majemuk dalam bentuk P atau Q yang disebut disjungsi dan dinotasikan dengan P. V itu adalah simbol dari atau Q, jadi itu P atau Q. Nah, simbolnya itu tabel kebenarannya ini. Jadi P itu kita tulis ke bawah betul-betul salah-salah. Kemudian pernyataan kedua Q betul salah bergantian. Kemudian untuk mendapatkan nilai kebenaran dari P atau Q itu dari dua pernyataan P dan Q. Berarti jika P-nya betul maka jika P bukan jika tetapi B atau Q disuruh memilih. Jadi kalau pilihan ini pastinya milih betul. Ini kalau betul atau betul berarti pilihannya hanya satu betul. Kemudian kalau betul salah maka memilihnya betul karena pilihan yang terbaik. Salah betul maka dipilih betul. Kalau pilihan yang terakhir salah atau salah tidak ada pilihan betul maka terpaksa salah. Ingat, P atau Q bernilai benar apabila ada yang benar. Dalam hal lainnya, P atau Q bernilai salah. Oke, kita lanjutkan kembali untuk contohnya. Ini tentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk berikut. 3 bilangan prima atau 5 bilangan genap. 5 kurang dari 2 sama dengan 3 atau 5 ditambah 3 sama dengan 8. 7 dikurangi 2 sama dengan 9 atau 7 ditambah 2 sama dengan 9. Penyelesaiannya, yang pertama, 3 bilangan prima bernilai benar. 3 bilangan prima benar. Karena bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Yang di pelajaran terdahulu sudah kita bahas ya tentang bilangan prima. Kemudian 5 bilangan genap bernilai salah karena 5 yang kita kenal itu ganjil.
Karena ada yang bernilai benar, maka pernyataan tersebut secara kalimat keseluruhan bernilai benar. Nah, jadi 3 bilangan prima atau 5 bilangan genap itu secara kalimat bernilai benar. Oke, kemudian yang B, 5 dikurangi 3 sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3 bernilai benar. Tapi untuk yang kedua, 5 ditambah 3 sama dengan 8 juga bernilai benar. Karena keduanya bernilai benar, maka pernyataan majmuk tersebut bernilai betul benar. Yang C, 7 dikurang 2 sama dengan 9 bernilai salah. 7 ditambah 2 bernilai salah. Karena tidak ada yang bernilai benar, maka pernyataan majmuk tersebut bernilai salah. Itu sedikit contoh, masih banyak lagi contoh-contoh yang di buku-buku nanti bisa dibaca di sekolah maupun di internet. Nah, sekarang sistemnya daring, dalam jaringan artinya kalian boleh belajar menggunakan internet. Oke, yang selanjutnya yaitu konjungsi. Mungkin ini konjungsi kita batasi sampai di sini dulu. Jadi setelah konjungsi nanti kita cut dulu pelajarannya karena terlalu panjang, nanti videonya terlalu banyak. Oke, konjungsi atau dan. Dari dua pernyataan P dan Q dapat dibentuk suatu pernyataan majmuk dalam bentuk P dan Q yang disebut konjungsi dan dinotasikan dengan itu ya, P kemudian V terbalik Q. Dibaca P dan Q. Oke. Tabel kebenaran konjungsi bisa dilihat di sini. Nah, masih seperti tadi, hanya bedanya di P dan Q-nya. Jadi kalau dan itu ingat P dan Q bernilai salah apabila ada di antara P dan Q bernilai salah. Jadi kebalikan dari atau. Kalau atau ada yang benar, dia bernilai benar. Kalau ada yang bernilai salah, maka salah. Harus dua-duanya benar. Dalam hal lainnya P dan Q bernilai benar. Oke. Ini contohnya, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan majmuk berikut. 6 bilangan prima dan 3 bilangan ganjil. Yang B, 2 bilangan prima dan 2 bilangan genap. Kita selesaikan. Yang pertama, 6 bilangan prima bernilai salah. Prima itu adalah bilangan yang hanya dapat dibagi bilangan 1 dan D-nya sendiri. Itu misalnya 2 ya. 2 bisa dibagi 1 dan 2. 3 bisa dibagi 1 dan 3. Kalau 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 1. Oke. Saya kira sudah paham untuk bilangan prima. Kemudian 3 bilangan ganjil bernilai benar. Betul, kita tahu 3 memang ganjil. Oke, karena ada yang bernilai salah, maka pernyataan tersebut bernilai salah. Nah, karena konjungsi atau dan itu harus dua-duanya bernilai benar. Oke, yang B, 2 bilangan prima bernilai benar, 2 bilangan genap bernilai benar. Jadi dua-duanya bernilai benar. Karena tidak ada yang bernilai salah, maka pernyataan tersebut bernilai